Kenapa nih manusia kok nggak ada malunya? Malu kalau di hadapan banyak orang. Kalau sendirian liar. Wujudnya manusia, sifatnya setan, kelakuannya seperti binatang. Kayak apa? Justru di dalam sendiri itu harusnya manusia merasa takut. Karena di dalam kesendiriannya, di dalam keheningannya, dia bersama dengan Tuhan yang nyata sifatnya. Nah, bagaimana? Diubah. Katanya mau cari ridhonya Allah, ya toh. Nah, perguruan ini kan tujuan perguruan ini apa sih? Yang pertama, memperbaiki akhlak perbuatan manusia yang tadinya bersifat jahiliyah, yang tadinya bersifat musyrik, menjadi akhlakul karimah, akhlak budi pekerti yang luhur, mencontoh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengikuti, kan itu sifat ketuhanan. Dari yang pertama jujur belum mampu, bagaimana Allah mau percaya sama kita? Kalau tidak jujur berarti badan jasmani ini tidak dijaga. Kalau tidak dijaga berarti tidak bisa dipercaya, namanya berkhianat. Berkhianat dengan amanah Tuhan. Silahkan hidup semaunya di dunia, silahkan, ya. Tapi tunggu, pulang itu pasti, ya. Jangan main-main. Pulang tidak nunggu tua, tidak nunggu sakit. Anak kecil, remaja, dewasa, kalau sudah waktunya, kalau tidak bermanfaat di dunia, Allah kuasa menggugurkannya. Si Fulan bin Fulan dijamin umurnya 65 tahun. Lah ini kok baru 29 tahun sudah diambil ini. Ya Tuhan Maha Kuasa, semaunya. Kita hidup di dunia tidak punya manfaat, menjadi penentang Tuhan terus. Allah turunkan bala, musibah, bencana untuk menggulung manusia yang dimurkai Tuhan. Nah, di situ ada orang-orang yang takwa, di situ ada orang-orang yang selalu taat sama Tuhan. Kenapa masih digulung juga? Kenapa masih ditimpakan bala, musibah, bencana juga? Mereka kan baik, mereka kan dekat dengan Tuhan. Jawabannya, dia tahu jalan keselamatan, dia tahu jalan pulang, dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi kesalahannya dipakai sendiri. Dia tidak mau tabrik. Sudah sering saya katakan, lebih baik mana orang yang baik dan orang yang menyebar kebaikan. Baik yang mana? Baik yang orang yang menyebar Kenapa? Karena kalau orang baik dipakai sendiri. Itulah mereka kena juga bala, bencana, musibah. Karena orang yang baik itu tadi tidak mau menyampaikan kebaikan untuk keselamatan umat bersama. Di Aceh kurang alim apa di sana? Tempatnya orang alim, tempatnya para auliaan Serambi Mekah. Kenyataannya apa? Digulung. Karena apa? Sudah berkurang yang tablik. Lah kita loh yang tahu. Kalau kita diam, tidak mau menyampaikan amanah keselamatan, jalan pulang yang hak, yang menunjukkan kepada husnul khotimah, kenapa kita membisu? Kenapa? Artinya bagaimana?
berilah nasihat yang baik ketika orang membutuhkan nasihat. Arahkan ke jalan Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Tabliklah dengan sifat yang luhur, bukan dengan kata-kata, tapi dengan akhlakul karimah. Kalau disakiti balas dengan kebaikan. Ya, orang sering gibah kita, sering menyakiti kita, tunggu aja kalau sakit, cari kabar, kepo aja terus. Ya, tunggu. Orang tuh kalau pas sakit itu kesempatan untuk kita tablik. Ya, menyampaikan amanah. Loh, ini orang paling saya benci sedunia, saya nggak mau ketemu orang ini. Ya, tapi ketika saya sakit mau datang ya. Nah, lalu dalam hati kecilnya, oh ternyata saya salah. Orang yang saya benci ternyata mau datang dengan senyuman. Ya, gak usah banyak-banyak bawa. Ya, bawa apa? Bawa roti, bawa buah, bawa air. Bagaimana kabarnya? Oh sakit ya, cepat sembuh ya Allah. Ya, seperti itu. Tunjukkanlah akhlak Rasul. Ya, karena di diri kita juga ada cerminan sifat Rasulullah. Rasul itu bagaimana ciri wajahnya? Selalu memancar cahaya ketenangan, selalu memancar cahaya kesucian, selalu memancar cahaya yang meneduhkan hati. Ya, ini belajar makrifat, gak cocok nih itu. Lalu mendung, ya, mendatangi wajahnya. Orang makrifat itu harus selalu ceria dalam keadaan senang ataupun keadaan susah, karena wajah kita mencerminkan hati kita. Makanya banyak istighfar. Ya, buat apa kita seperti mendung yang di awan? Maka itu jelas menurunkan hujan. Memancarkan seperti matahari pagi, membawa manfaat untuk umat. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita sadar di dalam diri kita semua sifat Tuhan, kita sholat pun harus sadar. Ya, sholat di dalam perguruan dikatakan menyaksikan kekuasaannya, kebesarannya, keperkasaannya, keindahannya sifat Tuhan. Ini ya, Jalal, Jamal, Qahar, dan Kama. Ini ada di dalam sholat kita. Ketika berdiri, Nabi Adam alaihi salam tercengang. Masih ingat pelajaran proses Nabi Adam? Ketika ruh masuk ke ubun-ubun, masuk berjalan ke mata, akhirnya mata bisa melihat. Masya Allah, tadinya gelap, belum ada ruh, bisa melihat enggak? Kalau bapak ibu tidur, mata pejam kah? Terbuka, pejam. Terangkah gelap? Gelap. Itulah hakikat diri kita. Manusia itu hakikatnya gelap. Kalau diberi nur cahaya terang, harusnya banyak bersyukur. Banyak loh di luar yang buta. Kita yang bisa melihat piar, Masya Allah, melihat gedung-gedung mewah, maha besar Tuhan. Ya, mobil mewah, luar biasa Tuhan. Ya, melihat yang serba elok, maha kebesaran, keindahan, keelokan sifat Tuhan. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.